Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menikmati ketidaknikmatan hidup. Kalau pujian, esensi ibadah, saya katakan dalam ibadah doa puasa tadi sore, kemarin sore, esensi ibadah sesungguhnya adalah bertemu dengan Tuhan. Termasuk esensi inti sentral ibadah kita doa pagi ini adalah menikmati Tuhan. Saya katakan bahwa ibadah ini menjadi penting bukan karena ada saya sebagai pendeta yang berkhotbah di tengah-tengah saudara. Justru yang penting adalah sekitar 10 menit, 15 menit barusan tadi. Saat apa? Saat kita menikmati hadiratnya. 15 menit, 10 menit yang tadi barusan kita kerjakan. Itulah sebetulnya yang sangat penting buat kita. Saat kita menyembah, saat kita bertemu Tuhan dalam pujian penyembahan. Esensi ibadah bukan karena saya yang khotbah di tengah-tengah saudara. Ya, makanya saya rindu setiap ibadah, nikmati ibadah. Jangan mondar-mandir saudara ya. Ibadah yang penting esensi bertemu Tuhan. Yang 15 menit tadi barusan tuh loh saudara, yang kita buat tadi. Karena sorga itu melihat penyembahan kita sesungguhnya. Jadi kalau saudara, saya berharap saudara yang datang ikut dalam ibadah doa pagi ini, saudara bisa ikuti pelajaran-pelajaran penyembahan pada waktu ibadah sore dalam doa puasa. Sehingga kehidupan kita semakin indah, semakin diobakan. Setiap ibadah bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dan Tuhan juga menikmati kehadiran bahkan ibadah penyembahan setiap kita. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang menikmati hari ini. Tapi menikmati ketidaknikmatan dalam hidup. Langsung saja kita baca ayatnya, Roma pasal 8 ayat 28 ya. Roma 8:28, mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat ini. Roma 8 ayat 28, 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28 ternyata inilah, kalau saya boleh bilang, menjadi salah satu rahasia di mana seorang yang bernama Rasul Paulus, dia itu sukacita dalam hidupnya. Saya temukan Roma 8:28, inilah menjadi satu kunci besar, rahasia besar. Orang bernama Paulus itu bahagia dalam hidupnya. Kalau kita sama-sama pelajari kisah kehidupan Paulus ya, kita memperhatikan biografi, perjalanan, pelayanan daripada Paulus. Misalnya kita baca dalam Kisah Para Rasul, atau kita baca kiriman-kiriman surat Paulus dari penjara yang dia kirimkan kepada jemaat yang dia gembalakan, yang dia layani. Kita tahu orang ini bahagia meskipun dia menghadapi tantangan yang berat. Jadi dari Kisah Rasul, dari surat-suratan yang dia kirimkan dari penjara kepada jemaat yang dia layani, kita tahu orang ini tantangannya berat. Kesulitan yang dia hadapi tidak ringan. Kesulitannya berat-berat, besar-besar, sulit-sulit. Tapi luar biasa, aneh bin ajaib, dia bisa menikmati hidupnya dengan sukacita di tengah ketidaknikmatan hidup. Tantangan yang berat, dia tetap sukacita. Anda temukan dalam suratan Filipi. Dalam penjara dia berkata kepada jemaat di Filipi yang lagi gentar, lagi sedih, lagi susah. Gembalanya di penjara karena memberitakan Injil. Dia berkata begini dalam Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu dia ngomong ada di dalam penjara saudara. Bisa ngomong sukacita. Jemaat susah, sedih, menangis, malah dia berkata gini, bersukacita. Bahkan kepada jemaat di Tesalonika dia juga ngomong, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Di penjara, didera dia, dicambuk dia. Dia nggak tahu
besok apa dia dipancung, dipotong kepalanya, sorry ya, dia nggak ngerti saudara. Tapi dia tetap bisa ngomong kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal. Ini kan sesuatu yang ajaib. Kok bisa ya orang sedang tidak nikmat hidupnya, orang sedang susah. Kalau orang lain sudah stres menurut saya, orang lain sudah depresi. Dan saya temukan rahasia, salah satu rahasia besar, kunci besar orang bernama Paulus bisa menikmati hidup di tengah ketidaknikmatan. Itu salah satunya dia ngerti ini. Dia berkata begini, kita tahu sekarang karena dia ngerti sebuah rahasia. Kita tahu, dia tahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita belajar dari ayat ini. Adakah di antara saudara sedang menghadapi situasi hidup yang tidak nikmat, yang tidak engkau harapkan? Barusan di PHK saya Pak Pendeta. Saya barusan saja kemarin kehilangan pekerjaan. Saya sedang goncang Pak Pendeta rumah tangga saya. Ekonomi saya drop. Atau macam-macam. Tubuh saya sedang sakit. Saya udah berdoa begitu lama. Dan penyakit saya belum sembuh-sembuh. Doa lama belum dijawab-jawab. Mungkin macam-macam. Yang anak muda mungkin berkata, saya putus cinta, pendeta putus pacar. Itu mungkin kesedihan buat saudara. Anda mungkin ditipu orang dan macam-macam hal. Situasi hidup yang sedang tidak nikmat engkau hadapi. Alkitab katakan, pastikan begini. Asal saudara adalah orang-orang seperti Paulus. Mengasihi Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana. Kita harus tahu sekarang bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam kehidupan kita yang kita jalani. Mau enak, gak enak, mau suka atau lagi susah, mau nerima berkat atau kehilangan berkat. Apa saja percaya, Allah tetap bekerja dan tinggalkan kita. Dia punya rencana. Tanamkan ini dalam hati kita. Tanamkan dalam kedalaman iman kita yang paling dalam. Bahwa begini, Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan hidupku. Apa rencananya? Ujung dari semua yang kita hadapi, Dia akan memberikan kebaikan atas setiap kita. Disinilah kunci rahasia besar. Paulus meskipun Paulus itu pernah dirajam sama batu. Orang pikir dia mati. Dia pernah karam kapal. Dia pernah yang alami didera punggungnya. Dicambuk, banyak masalah berat. Tapi tetap saja dia bisa nikmati hidupnya. Karena dia ngerti semua itu Allah akan bekerja. Tuhan buat semuanya. Dia percaya semuanya ujungnya kebaikan. Saya coba bawa saudara. Saya berharap begini ya. Lewat pengajaran firman Allah ini memberikan satu cara pandang yang baru gitu loh. Atau istilah saya begini sama saudara, memberikan satu kacamata baru yang buat kita dalam memandang kehidupan, menghadapi ketidaknikmatan, kesukaran, air mata kehidupan. Tetap kita bersuka cita dalam Tuhan. Jangan dikuasai dengan ketidaknikmatan itu. Belajar sampai mahir. Belajar sampai bisa menguasai, menikmati ketidaknikmatan hidup. Namanya hidup di dunia ini semua bisa terjadi. Coba saya aja saudara lihat satu Mazmur Daud. Belajar juga dari perjanjian baru, kita belajar dari Daud. Dari Paulus. Di perjanjian lama kita belajar dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Mazmur 34. Kita baca ayat 9 sih pagi ini. Tapi backgroundnya saya cerita dulu. Backgroundnya Daud ini sudah capek. Lelah, namanya orang manusia lelah. Dikejar terus dia sama Saul. Capek. Dikejar terus sama Saul, dia lelah saudara. Sampai akhirnya gini. Tidak ada tempat dia bersembunyi di tanah Israel. Tidak ada tempat yang aman dia berteduh. Kayak anjing. Dia dikejar-kejar. Kayak orang najis, gak ada tempat yang aman di Israel. Akhirnya dia lari ke Filistin, membelot. Melarikan diri dari negaranya, dari kejarannya Saul. Lari ke Filistin.
Dia ketemu sama Raja Abimelekh di sana. Ternyata itu panglimanya Abimelekh. Itu tentara-tentara para pahlawannya orang Filistin. Ngerti orang itu namanya Daud. Bukankah ini yang bunuh pahlawan kita? Ini Daud yang bunuh Goliat, pahlawan kebanggaan kita. Daud bahaya ini. Daud langsung kaget. Sudah capek, udah stres, tambah depresi. Udah jatuh ketimpa tangga. Daud ketakutan, saudara. Langsung Daud berubah sikap, pura-pura gila, ngences. Dia biarkan air liurnya keluar dari mulutnya. Dia kelakuannya kayak orang gak waras, depresi berat dia. Dia coba cakar-cakar, itu namanya pintu gerbang Israel. Kelakuan kayak orang gila, ini pahlawan Israel, saking takutnya dia. Itu ada baca di ayat 1 turun ke bawah. Tapi tiba-tiba di titik bagian ayat 9, dia bangkit lagi loh. Dari cerita ini saya berharap Anda bisa nangkap. Daud itu bukan orang sembarangan loh. Dia pemberani loh. Semua lawan Goliat tidak berani. Orang ini berani. Engkau hadapi aku dengan pedang tombak. Tapi aku hadapi kau dengan nama Tuhan. Dan dia menang. Dia menang. Orang namanya Daud udah macam-macam mengalami masalah. Hadapi masalah besar lawan Goliat sudah. Hadapi namanya Gua Adulam sudah, saudara ya. Tapi lihat ketika dia di Filistin, dia hadapi masalah lebih besar. Dan ini menjadi penentu kehidupan masa depan Daud. Dia hancur atau bangkit. Dia masa depannya cerah atau hancur di situ. Ini penentuan. Dia udah pura-pura gila loh. Artinya gini, semua imannya itu udah hancur saat itu. Sampai pura-pura gila, ngences kayak orang gila. Semua firman yang pernah Tuhan ucapkan, setiap firman yang dia pernah baca renungkan di Alkitab Perjanjian Lama, atau nubuatan-nubuatan dari Tuhan yang diucapkan Nabi Samuel, hilang semuanya, lupa semuanya, udah hopeless, gak ada harapan, udah dikuasai oleh masalah. Tapi Anda lihat pada titik ayat 9, Daud ngomong begini, saya ingin sih kita sama-sama baca ayat ini. Yang di rumah tolong ikuti komando saya. Ya, terutama Anda yang dalam kesesakan, baca ayat ini. Engkau yang sedang menikmati ketidaknikmatan dalam hidup, baca ayat ini. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong saudara. Punya cara pandang iman yang baru, sudut pandang yang baru. Bisa menikmati, sekalipun lagi gak nikmat sengsara hidup ini. Baca Mazmur 34 ayat 9 sama-sama. 2 dan 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud berkata begini, kecaplah dan lihatlah. Dia ini ngomong sama dirinya. Dia lagi susah. Dia lagi menderita. Oleh ilham Roh Kudus, oleh pewahyuan Roh Kudus, orang yang bernama Daud yang lagi susah, menderita, sengsara, ketakutan dia di tengah-tengah kumpulan raja dan tentara Filistin. Tiba-tiba dia sadar, dia bangkit imannya, bangkit rohaninya, dia perintahkan dirinya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, saya pernah ajarkan ayat ini kalau Anda masih ingat secara khusus. Kata kecaplah dan lihatlah. Bukankah ini dua kata yang berbeda? Beda dong. Kecap mulut. Mengecap merasakan taste. Melihat itu pakai mata. Sampai kita mengalaminya. Saya coba ingin bawa saudara pada arti rohani tentang kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Artinya begini saudara ya, ini susunannya gak boleh berubah. Bahwa kecaplah dulu baru kita melihat kebaikan Tuhan. Kan begitu kalimatnya. Kecaplah dan lihatlah, kecap dulu baru kita lihat. Lihat apa? Lihat begini, betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saya artikan, kita ini tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat dan mengalami, merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengecap dulu apa yang kita alami. Apa yang kita alami? Ya seperti Daud alami tadi. Nggak nikmat.
Yang dia alami adalah kesusahan. Yang dia alami adalah stres, jiwanya lelah. Dikejar-kejar terus oleh masalah. Capek. Ya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ngomong gini, kecap baru lihat kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengecap ketidaknikmatan hidup ini, berdamai dengan apa yang ada. Sudahlah gini loh, kalau kita ngalami hidup yang tidak nikmat, tubuh kita mungkin sakit. Kalau kita bersungut-sungut tambah susah. Anda kemarin kehilangan job di depan mata, atau beberapa bulan ini ada banyak kehilangan kesempatan yang sudah harusnya Anda raih tapi gagal. Itu kan menyesakkan hati kan. Itu bikin kita nangis dan susah. Kok gagal sih gitu. Anda kehilangan job, Anda kehilangan pekerjaan, rumah tanggamu goncang, ekonomi runtuh. Itu kan tidak nikmat kan. Lalu apakah Anda mau ngomel? Adakah mau kecewa terus tenggelam dalam kekecewaan? Atau Anda mau marah sama Tuhan, nyalain Tuhan. Gimana sih Tuhan? Saya udah mengasihimu. Lebih baik begini. Saya ajarkan lewat firman, berdamai dengan keadaanmu. Jangan dimusuhi keadaanmu. Nikmati saja ketidaknikmatan itu. Seperti Daud. Kecaplah. Saya terangkan, coba lihat gambar ini. Kata mengecap, itu kalau dalam bahasa Ibraninya disalin dengan kata ta'am. Ta'am, bahasa Inggrisnya adalah to taste. Mengecap itu to taste. Merasakan, rasakan keadaan kita. Memang tidak nikmat, memang tidak enak, mengecewakan, ada air mata. Tapi rasakan, nikmati, cicipi. Kita tidak akan, saya ulang, dapat melihat, mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak mencoba, belajar, melatih diri kita, menikmati apa yang nggak nikmat saat ini. Semua orang ngalami seperti bukan cuma Anda. Daud ngalami. Paulus ngalami, tapi dia berdamai, tidak kecewa. Dia belajar mengecap, merasakan, melatih dirinya untuk berdamai, menikmati gak nikmat. Bukan cuma nangis, bukan cuma kecewa, bukan cuma menyesali. Hancur imanmu, yang rugi Anda, yang gagal nanti Anda. Bangkit imanmu sekarang, bangkit percayamu. Pastikan selama Anda seperti Paulus katakan mengasihi Tuhan, Anda mesti yakin ujungnya Anda akan melihat rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Banyak orang sih gagal melihat kebaikan Tuhan. Banyak orang gagal tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa? Dalam sulit, dalam susah, dalam kesengsaraan tidak bisa mengecap merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Orang berkata gini, baikkah Tuhan itu? Memangnya baiknya Tuhan di mana? Mana baiknya Tuhan? Setiap kali kita menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan, kita ini susah melihat kebaikan Tuhan. Selalu mulut kita, hati kita, pikiran kita berkata, mana baiknya Tuhan? Apa baiknya? Kalau baik kok saya ngalami seperti ini. Setiap kesulitan datang di depan kehidupan kita, di depan mata kita, di hadapan kita. Selalu kita berpikir gini, tidak ada kebaikannya. Iya kan? Kita sulit melihat kebaikan Tuhan di tengah kesengsaraan kita. Hampir semua kita. Makanya saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang saya coba lepaskan kepada Anda pagi ini. Kasih cara pandang baru sama kita. Jangan kecepatan ngomong tidak ada kebaikan. Jangan bilang masalah yang datang tidak ada baiknya, tidak ada manisnya, tidak ada indahnya. Tenang dulu. Tuhan ajar sama kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat, mengalami betapa baiknya Tuhan itu sebelum kita belajar to taste. Sebelum kita tidak belajar ta'am, kecap dulu ketidakbaikan, ketidaknikmatan itu. Padang gurunmu ini loh, kecap dulu. Jangan kecepatan ngomong, mana baiknya, nggak ada baiknya. Kita suka gagal melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang datang dalam hidup kita. Nah sekarang kesempatan kita belajar. Sekarang kesempatan kita melatih iman kita. Yang datang, yang kita hadapi gak nikmat, tapi kecap ketidaknikmatan itu. Sampai kita bisa mengecap, merasakan, mencicipi. Iya ya, ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan. Itu kan pikiran kita berkata yang terbatas. Gak ada baiknya, mana baiknya, apaan sih ini? Itu kan pikiranmu yang terbatas.
Percayalah, dalam setiap kehidupan kita, asal kita mengasihi Tuhan, Tuhan punya rencana. Ujungnya kebaikan. Saya kasih contoh yang paling mudah di perjanjian lama. Kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya kan dikeluarkan dari kemiskinan, kesengsaraan, perbudakan, kemelaratan, kesulitan ini. Mau dibawanya keluar, masuknya ke tanah Kanaan, tanah yang keberkatan limpah dengan susu dan madu. Tapi ternyata nggak langsung dibawa masuk, keluar dari Mesir nggak langsung masuk tanah Kanaan. Walaupun itu adalah destiny akhirnya. Tapi Tuhan bawa mereka dulu lewat namanya padang gurun. Dan kita tahu sama-sama Israel, bangsa Israel jalan di padang gurun itu muternya panjang 40 tahun. Kesannya keterlaluan banget sih Tuhan. Sebetulnya bukan keterlaluan banget Tuhan. Harusnya saya suka ajarkan nggak sampai 40 tahun mereka di padang gurun. Coba kita lihat ini, ada jalan dekat sih, tapi sengaja Tuhan bawa di padang gurun. Tapi harusnya nggak keterlaluan 40 tahun maksud saya. Coba lihat dulu ayat ini. Contohnya ini maksud saya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Perhatikan baik-baik ayat ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi keluar dari tanah Mesir, perhatikan ayat ini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun perhatikan jalan ini yang paling dekat. Ada jalan dekat, jalan pintas. Dari tanah Mesir lewat Filistin itu cuman naik saja gitu. Filistin naik saja gitu. Itu paling cuman diperkirakan kalau ikuti rute peta pada kondisi waktu itu. Peta di Alkitab itu diperkirakan paling cepat gitu ya, 1,5 bulan. Atau kalau dibikin lama 2 bulan. Atau bikinlah santai jalannya, rute lewat Filistin. Ya 2,5 bulan, 3 bulan lah paling lama. 1,5 bulan bisa nyampe kalau cepat jalannya. Mesir lewat Filistin, langsung Kanaan. Nggak usah pakai muter-muter, langsung. Nggak usah lewat padang gurun, nggak usah nyebrang Laut Teberau. Nggak usah dibawa Laut Teberau. Tuhan bawanya kan lewat Laut Teberau. Coba lewatnya Filistin, itu ada jalan paling dekat. Tahukah, Anda pernah bertanya nggak? Kok Tuhan nggak bawa langsung dekat saja sih? Maunya kita kan begitu. Punya masalah langsung beres. Punya persoalan cepat beres. Maunya kita begitu. Segera ada solusi. Itu maunya kita. Segera sembuh. Segera ada jalan keluar. Maunya kita begitu. Tapi lihat, Tuhan punya rencana buat orang yang dikasihinya. Kenapa gak pakai jalan pintas? Kenapa gak dipilihkan Tuhan jalan terdekat? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Latih mengecap apa yang Tuhan izinkan harus kita jalani dan alami. Jangan ada pemberontakan. Nanti hati kita jadi kacau. Kecewa saja di hati kita. Tuhan gak pilih jalan dekat. Di bawahnya dia kasih keterangan. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Kecewa. Apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kenapa Tuhan tidak bawa lewat Filistin? Nanti banyak perang. Mereka akan melewati bangsa-bangsa perang. Sementara Israel bukan tentara. Yang keluar dari tanah Mesir ini budak biasa bawa cangkul, bawa linggis, bawa alat kerja gitu. Nggak biasa bawa panah, nggak biasa menyandang pedang dan tombak. Takut perang, nggak biasa perang. Nanti kalau perang pasti, aduh kembali ke Mesir saja deh. Tuhan ini, nanti mereka pasti menyesal. Aku bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Karena guru saya suka berkata pada saya, guru sekolah Alkitab, mengatakan gini, bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir sangat mudah. Seperti membalik telapak tangan. Tapi mengeluarkan Mesir, pikiran Mesir, kehidupan Mesir, budaya Mesir dari hidup mereka itu susah. Kita udah dilepaskan dari dosa. Tapi perkara dunia kita yang lama masih bercokol jadi susah keluar. Makanya begitu ada masalah jatuh lagi dalam dosa. Jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Kan begitu kan siklusnya orang percaya. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Mengeluarkan hidup lama itu susah. Itu terjadi pada Israel.
Mesir masih ada di hati mereka. Sedikit-sedikit di Mesir ada bawang peri. Di Mesir ada ikan yang enak dibakar. Terus begitu pikiran mereka. Makanya Tuhan tidak bawa mereka di jalan pintas 1,5 bulan. Lewat Filistin. Nanti mereka tidak kuat. Dibawanya kemana? Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu dikatakan berputar. Sengaja loh diputar. Lewat mana? Melalui jalan di padang gurun, jelas ya, menuju Laut Teberau. Kenapa diputar lewat padang gurun? Tuhan bawa mereka di satu tujuan, titik. Ada sebuah tempat yang dituju Tuhan. Jadi percaya gini, kalau terjadi pending doa kita belum dijawab, kalau terjadi penundaan doa kita, kok belum sembuh, kok belum ada jalan keluar. Setiap pending penundaan, itu tidak kebetulan. Tuhan sengaja pending, berputar. Kok tidak 1,5 tahun, diputar lewat padang gurun. Tujuannya dibawa ke sebuah tempat, saudara, namanya adalah Laut Teberau. Ada apa di Laut Teberau? Nah, ini yang penting kita pelajari. Dan sesungguhnya singkat kata begini, tidak keterlaluan si Tuhan dibawa bertual atau berdoa. Memang menjadi keterlaluan 40 tahun, tapi bukan Tuhan, mereka yang salah. Saya pernah bilang, seandainya toh lewat dengan jalur yang sama, pakai kondisi situasi yang sama seperti yang mereka hadapi berapa ribu, 3.000 tahun yang lalu, lewat padang gurun, nyebrang Laut Teberau. Itu harusnya perjalanannya sekitar 8 bulan nyampe. Nyebrang Laut Teberau, jalan santai. 1 tahun lah paling lama. Jalan, capek berhenti minum-minum gitu, jalan lagi. 1 tahun lebih lah nyampe. Itu paling lama itu. 8 bulan nyampe kok harusnya. Jadi dibilang lama sih tapi gak keterlaluan. Yang membuat akan memberontakan mereka, jadi muternya lama. Tapi kenapa berputar? Tuhan sengaja bawa mereka itu ke sebuah tempat titik spot yang namanya Laut Teberau. Coba saya terangkan dengan ayat ini dulu. Keluaran loncat langsung, Keluaran 13 ayat 20, next. Ya, saya baca ya. Demikianlah saya terangkan lewat ayat ini sama saudara. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot, dari Goshen tanah Mesir, berangkat ke Sukot, dari Sukot dan berkemah di Etam. Etam itu di tepi padang gurun sudahan. Loncat pasal 14, Keluaran ayat 1 sampai 2. Saya baca ya, ikutilah pembacaannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Laut apa ini? Laut yang tadi kita baca, Laut Teberau. Tadinya harusnya dari tempat yang namanya Sukot, lalu kemudian Etam dari Goshen begitu ya. Kalau dibikin peta ikuti tangan saya gerakannya. Ikuti dari Goshen, kemudian ke Sukot, lalu nyampe di Etam. Itu harusnya naik ke atas begitu. Atas itu arah utara barangkali ke atas. Nah itu 1,5 bulan nyampe di Kanaan lewat Filistin itu. Tapi dari Goshen ke sini ke Sukot ke Etam itu dibawa turun muter balik ke Pihahirot. Itu kayak huruf W, nyebrang Laut Teberau, itu kayak huruf W begitu saudara ya. Itu begini kayak bundeli orang Jawa katakan, muter. Itu kayak huruf W begitu, W itu. Terus muter begitu, baru nanti Kanaan. Ada bayangin jalannya muter kayak huruf W di peta itu saya ikutin. Muter makanya 40 tahun. Seharusnya gak 40 tahun, 8 bulan nyampe loh. Tapi karena pemberontakan, kecewa, marah, gak bisa mengecap, menikmati ketidaknikmatan pada gurun, tambah muter-muter gak karuan. Tapi yang saya mau sampaikan, kalau Anda bisa menikmati penundaan, Anda menikmati ketidaknikmatan padang gurun kita, percaya gini, selalu ada alasan. Saya bawa saudara pada bagian akhir dengan keterbatasan waktu kita. Alasannya kenapa sih Tuhan bawa bangsa Israel berputar? Ya, sampai harus lewat padang gurun, lewat sebuah tempat namanya adalah Laut Teberau. Hal pertama saya mau sampaikan sama saudara begini.
ada alasan penundaan pending terjadi. Karena Israel, Tuhan tahu, belum siap untuk mengalami sesuatu berkat yang lebih besar. Jadi kalau sekarang saudara belum mengalami berkat, jawaban belum terjadi dalam doa kita. Jangan-jangan kita seperti Israel, belum siap menerima mujizat besar. Belum siap menikmati keindahan berkat yang besar dari Tuhan. Ada banyak orang saudara yang ketika Tuhan bawa naik anak tangga yang tinggi, sukses, berkat besar, gak lama kemudian dia jatuhnya cepat, naiknya cepat, jatuhnya cepat. Ada banyak orang tidak tahan dengan godaan di atas posisinya, kesuksesan di atas, naiknya cepat, jatuhnya cepat, dan gak pernah bisa bangun lagi dia. Karena memang gak siap. Dan Tuhan tidak ingin kita umatnya ngalami seperti itu, jatuh gak bisa bangun. Kenapa? Gara-garanya hatinya gak siap. Tuhan tunggu penundaan sampai siap hatinya, sampai imannya siap menerima jawaban doa, menerima kesembuhan, menerima berkat, menerima jalan keluar, menerima mujizat Tuhan. Tuhan lihat sampai hatimu siap. Kalau belum siap, belum. Makanya ada Pengkhotbah 3:11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Anda mesti punya iman pagi ini. Anda harus punya keyakinan, kepercayaan pagi ini. Bahwa begini, Tuhan akan buat hidup kita itu indah pada waktunya. Ada waktunya dijawab doa kita. Ada waktunya kita sembuh. Ada waktunya doamu dijawab oleh Tuhan. Semua indah, luar biasa, bahagia pada waktunya Tuhan. Sabar. Israel pun nanti masuk walaupun dia muter. Itu karena pemberontakan. Coba kalau mereka bisa nikmati 8 bulan masuk loh. Rute yang sama, keadaan yang sama, kondisi yang sama. 8 bulan masuk tanah Kanaan. Walaupun itu penundaan, tapi gak keterlaluan panjangnya. Jadi kalau ada penundaan, yakin percaya, pada waktunya pasti indah. Tuhan lihat kesiapan hati kita. Bahkan ada kalimat begini, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Nah ini dia pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gak ngerti apa yang Tuhan buat, rencananya. Tapi ujungnya kebaikan, itu kita mesti paham. Tujuannya kenapa? Penundaan terjadi, kok gak cepat sih dijawab? Ada kalimat begini, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Ia memberikan kekekalan. Apa maksudnya ia memberikan kekekalan? Saya coba kejar, saya coba pelajari, cari tahu. Kekekalan di sini maksudnya adalah masa depan yang berkepanjangan. Ini keren loh, ini top banget ini. Wow gitu loh. Kalau ada penundaan, Tuhan tunggu kita siap. Kita mau dikasih menikmati berkat. Masa depan, itu masa depan yang berkepanjangan, bukan cuma Anda menikmati sampai anak, sampai cucu. Karena Anda udah mengalami panjang pelajaran dari Tuhan, itu engkau ajarkan pada anakmu. Anakmu ajarkan kepada cucumu. Sehingga masa depan kita, berkat kita berkepanjangan, tidak putus. Dalam masa pertumbuhan saya sampai umur sekian, dari jadi pendeta, dari kecil saya melihat ada banyak orang namanya masa depan berkatnya hanya sampai putus di dia saja. Anaknya udah melarat, anaknya udah miskin, sampai orang tuanya udah habis hartanya. Dulu hebat, saya banyak melihat di sekitar saya dalam masa pertumbuhan. Saya berdoa, ada siap hatimu menerima berkat yang namanya masa depan berkat dari Tuhan yang berkepanjangan, tidak putus di tengah jalan, terus ada berkat. Jadi jangan ngomel dulu. Kalau ada penundaan, Tuhan lihat iman kita siap dulu, hati kita siap dulu, dan Tuhan buat semua akan indah pada waktunya. Karena apa indah pada waktunya? Dia mau kasih berkat masa depan yang berkepanjangan sama saudara. Katakan haleluya. Harusnya kita bersuka cita pagi ini. Tidak ngomel, nikmati saja ketidaknikmatan ini. Berdamai dengan keadaan yang ada. Jangan berontak, jangan ngelawan Tuhan. Yang terakhir dengan cepat. Tuhan mau, penundaan tujuannya begini. Tuhan mau bahwa Israel, nah ini intinya, menyeberang laut Teberau. Untuk apa? Kok disuruh berputar, kok dipending?
kok nggak langsung 1,5 bulan, kok DBK 8 bulan lebih panjang? Ada tujuan, mau dibawa ke Laut Teberau. Apa tujuannya? Saya baca Keluaran 14 ayat terakhir 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab, ini loh sebabnya, ini sebabnya orang Mesir yang kamu lihat hari ini, masalah besarmu yang kamu lihat hari ini, akar masalahmu yang kamu lihat hari ini, apa kata Tuhan? Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dikubur Tuhan di Laut Teberau, ditenggelamkan Tuhan. Israel tidak lihat lagi Mesir. Jadi kalau pagi ini tidak menang-menang hadapi masalahmu, sudah doa-doa kok belum dijawab, itu juga masalahmu panjang. Tuhan katakan apa? Tuhan akan bereskan masalahmu, akar masalahnya tuntas, tuntas. Kalau itu problem, Anda tidak lihat lagi. Kalau itu yang Anda rindukan, Tuhan kasih sama saudara. Makanya setelah peristiwa ini, Israel tidak pernah lagi perang sama Mesir, ditenggelamkan. Udah takut Mesir, negara Mesir masih ada, tapi tidak ada citanya perang sama Mesir lagi. Mesir punya pelajaran besar tentang sejarah di masa lalu. Secara Alkitab, Moab, Filistin, apalagi Amon, Amalek. Perangnya cuma itu saja, bangsa-bangsanya kecil. Mesir itu negara superpower loh. Tidak ada yang bisa kalahin Mesir di masa itu. Secara politik dia jadi very superpower dia. Politik hebat, militer hebat, ekonomi finansial hebat. Abraham kelaparan mau ke Mesir, Ishak mau ke Mesir, Yusuf di Mesir, semua kelaparan ke Mesir. Mesir negara paling hebat, tidak ada yang bisa kalahkan. Tapi Tuhan yang kalahkan. Masalah besar apa yang Tuhan gak bisa kalahkan? Asal Anda sabar, nikmati ketidaknikmatan. Apa sih masalah besarmu? Tuhan tenggelamkan sampai kau tidak lihat lagi. Tuhan bereskan sampai kau tidak lihat lagi. Kemenangannya tuntas Tuhan berikan pada kita. Pesan saya, punya cara pandang baru. Belajar menikmati, latih sampai mahir. Menikmati kehidupan yang gak nikmat sampai Tuhan buat diobakan. Hidup kita jadi nikmat, indah, luar biasa, berkepanjangan, masa depan diberikan oleh Tuhan. Haleluya.